Bismillahirrahmanirrahim. Seandainya ketika ayat ini turun pertama sekali tanpa ada penambahan minal fajri, dipahami oleh Adi ibni Hatim bahwa khaytul abyad dan khaytul aswad adalah igal, maka wajar. Karena memang mungkin dipahami hakiki dan majazi. Tapi setelah ayat ini turun untuk kedua kalinya ada penambahan minal fajri, maka tertutuplah kemungkinan khaytul abyad dipahami tali berwarna putih dan khaytul aswad tali berwarna hitam. Tetapi begitulah manusia, begitulah Adi ibni Hatim, karena sifat ketergesa-gesaannya, sekalipun makna hakiki sudah tertutup dengan ada penambahan minal fajri, dia masih memahaminya dengan makna hakiki. Baiklah, para mahasiswa yang saya hormati, kita lanjutkan ayat lain yang salah dipahami oleh sahabat pada masa Nabi. Bila ayat pertama motivasi cacatnya adalah karena kekafiran, ayat kedua karena ketergesa-gesaan dan dilakukan oleh satu orang sahabat, maka ternyata ada ayat yang dipahami salah oleh beberapa orang sahabat. Itulah yang terjadi pada surah Al-An'am ayat 82. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman, merekalah orang yang berhak mendapatkan keamanan, dan merekalah orang yang akan mendapat hidayah. Ketika ayat ini turun, beberapa orang sahabat sedih. Mengapa mereka sedih? Karena mereka merasa bahwa yang berhak masuk surga hanya Nabi Muhammad. Karena nabilah yang tidak pernah melakukan kezaliman dalam bentuk apapun. Nabilah orang yang tidak pernah melakukan dosa besar dan dosa kecil. Sedangkan mereka tidak luput dari dosa-dosa kecil. Mereka memahami bahwa dosa-dosa kecil yang mereka lakukan akan menghalangi mereka masuk surga. Mereka sedih. Karena itu mereka melapor kepada Nabi dan mereka berkata, "Wahai Rasulullah, siapakah dari kami yang tidak melakukan dosa kecil? Kalau begitu, bagaimana mungkin kami akan masuk surga?" Pertanyaannya adalah, mengapakah para sahabat sampai kepada kesimpulan seperti ini? Mereka tidak akan masuk surga. Kesimpulan mereka tidak masuk surga. Yang masuk surga hanya Nabi. Kesimpulan ini karena tata bahasa lahir bersamaan, tata bahasa lahir bersamaan dengan bahasa tersebut. Anak
yang berusia 5 tahun, dia belum mengenal tata bahasa Indonesia, tapi dia dapat berkomunikasi dalam bahasa Indonesia karena dia menguasai tata bahasa tersebut. Sekalipun dia belum mengenal apa itu SPOK, apa itu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Seandainya kita katakan kepada anak usia 5 tahun tersebut, dengarkanlah bahasa Indonesia saya yang benar, dengan pena menulis saya. Anak tersebut akan berkata, saya tidak paham. Mengapa ia bisa menyatakan itu salah, padahal ia tidak menguasai tata bahasa Indonesia? Karena tata bahasa Indonesia itu sebenarnya sudah dikuasainya sebelum dipelajarinya. Demikian jugalah kasusnya dengan para sahabat. Benar tata bahasa Arab belum dibukukan, tetapi tata bahasa itu sudah mereka kuasai. Apa salah satu tata bahasa yang mereka sudah kuasai dan belum dibukukan? Bunyi tata bahasanya adalah an-nakiratu fi siyaqin nafi tufidul umum. Lafal nakirah yang berada dalam konteks negasi, maka lafal nakirah tersebut bermakna umum, bukan bermakna khusus. Kaidah tata bahasa ini mereka terapkan, mereka aplikasikan ke surah Al-An'am ayat 82. Karena diaplikasikan, mereka berkesimpulan bahwa mereka tidak akan masuk surga. Coba mari kita aplikasikan kaidah ini ke dalam ayat. Lihat, kita cari mana lafal nakirah di ayat ini. Akan kita temukan lafal zulmun. Zulmun nakirah. Tidak ada tanda-tanda ma'rifah pada lafal ini. Tidak ada alif lam, tidak ada idofah, tidak ada isim alam, tidak ada munada mausufah dan lain-lain. Zulmun di sini nakirah. Kita cari huruf nafi yang ada sebelumnya. Kita temukan huruf lam. Kalau begitu, bila ada lafal nakirah, sedangkan konteksnya konteks negasi, maka lafal nakirah tersebut bermakna umum. An-nakiratu fi siyaqin nafi tufidul umum. Zulmun bila dipahami secara umum berarti mencakup semua dosa. Dosa besar dan dosa kecil. Orang-orang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan segala bentuk kezaliman. Tidak dosa besar, tidak dosa kecil. Merekalah orang yang berhak mendapat keamanan. Merekalah orang yang berhak aman dari neraka dan masuk surga. Dan merekalah orang yang mendapat hidayah. Ketika kaidah ini mereka terapkan kepada ayat, mereka sedih karena mereka menyadari mereka tidak bisa terhindar dari dosa kecil. Terkadang terlanjur berdusta, terkadang terlanjur menyakiti hati tetangga dan lain-lain. Konsekuensinya mereka tidak masuk surga. Mendengar keluhan para sahabat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata,
dengan menerangkan makna zulmin di sini dengan makna zulmin yang ada di surah Luqman ayat 13. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Kalau begitu, Anda wahai para sahabatku, Anda salah memahami makna zulmin di ayat ini. Benar pemahaman Anda berdasarkan kaidah bahasa, tetapi kaidah bahasa tersebut tidak berlaku untuk ayat ini. Zulmun di dalam ayat ini bukan bermakna semua jenis dosa, tetapi dosa dalam pengertian yang khusus, yaitu syirik. Inna syirka la zulmun azim. Demikianlah para mahasiswa yang saya hormati, 3 ayat Al-Quran yang kita angkat pada kesempatan ini sebagai contoh bahwa ad-dakhil sudah ada pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.